Sempet IPK lu tinggi banget ya waktu itu ya. Berapa? Kamlot kan lu? Kamlot kan? Komplit dari mana? Duit bayar kuliah, buat semester. Nah itu gua gadein dulu. Kendala, kesulitan gitu kan ketika nge-create produk itu gitu. Kok bisa gitu sih? Itu, oh. Iya, jumpa lagi di Inspirasi Semesta, inspirasi buat kita semua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Dia seorang wirausahawan dari Bogor. Siapa dia? Mari kita kenalan dulu. Bro Fuad Bastari. Gimana, sehat bro? Alhamdulillah Om. Alhamdulillah sehat ya. Bisnis gimana, lancar? Lancar. Bisnis lancar. Oke. Mau ngerokok? Rokok. Oh, ngerokok aja. Bebas. Sebelum kita cerita-cerita. Oke, biar lebih seru ya ceritanya ya. Mau selonjoran juga nggak apa-apa, bebas. Ya jadi mungkin season kali ini gue mau sharing-sharing, bukan gue sih lo ya. Jadi gue mau tanya-tanya nih tentang gimana bisnis lo, terus habis itu produk apa aja yang lo punya, lo ngebangun sebuah bisnis itu bagaimana, sampai mempertahankan hingga sekarang itu bagaimana. Jadi kurang lebih kayak begitu Om. Nah sebelum kita masuk ke poin-poin itu Om, tak kenal maka tak sayang nih Om, asik slogan gua, tagline gua, ya nggak? Iya karena kita nggak bisa ngejudge orang dari penampilan, dari ini, dari itu ya kan, makanya kita harus kenal dulu ya nggak? Kayak gitu. Soalnya Fuad Bastari yang dulu tuh nggak kayak begini. Gimana Om? Ya Fuad Bastari yang dulu tuh wah asli gaul banget ya. Sekarang lebih kalem ya. Oke Om Fuad. Mungkin lu bisa ceritain sedikit tentang diri lu itu siapa, kemudian mungkin lu pernah sekolah di mana, anak keberapa gitu, buat teman-teman biar tahu. Ya, terima kasih Om Ipan sebelumnya. Thanks Semesta udah diundang di acara ini sebelumnya. Ya, perkenalkan dulu, nama gua Fuad Bastari. Kebetulan gua jualan elektronik, nama lapak gue Bastari Elektronik ya. Sama jualan kayak Om Ipan di marketplace ya. Jualan online juga berarti ya? Jualan online juga, alhamdulillah masih bisa bertahan. Luar biasa. Ya. Lo anak keberapa Om? Untuk anak pertama, alhamdulillah Om. Alhamdulillah anak pertama. Oh iya, ya just info aja. Belum lama ini Om Fuad habis berduka ya. Jadi saat ini Om Fuad ya sebagai kepala keluarga juga ya, di dua keluarga ya gitu. Dan sebentar lagi mau punya anak yang kedua ya? Anak berapa? Yang kedua. Satu dua ya? Oh satu lah masih. Masih satu. Belum nambah satu lagi. Planning nambah satu lagi ya? Ntar dulu katanya. Gue aja udah tiga. Balap dong, balap. Oh iya balap. Cewek. Dulu kan zaman-zamannya kita balap-balapan omset tuh, ya kan kalau dulu. Kalau sekarang balap-balapan anak aja. Susah soalnya kalau kita balap-balapan omset pusing, banyak kompetitor ya enggak? Ya. Terus yang gua tahu kan lo itu kan apa sesuatu yang seseorang yang istilahnya aware banget sama pendidikan gitu ya. Lo dulu zaman-zamannya lo masih ngampus tuh sempat IPK lo tinggi banget ya waktu itu ya. Berapa? Kamlot kan lo? Kamlot kan? Kamlot dari mana? Jujur aja, ya kan? Ya. Termasuk yang terbaik kan? Di kampus mana tuh? Di kampus mana? Ya untuk S1 ya. S1 gue di Suradharma. Itu ngambil jurusan apa tuh? Ya, elektro, alhamdulillah. Elektro ini puyeng. Yang gua tahu elektro tuh banyak matematiknya. Hitung-hitung ya? Iya benar. Gua ngitung-ngitung kali-kalian aja. Kalau ngitung, oh ini sekali ini yang cuan-cuan mungkin cepet ya. Tapi kalau yang nggak cuan itu, kalau yang elektro, aduh puyeng kepala gua. Itu lo nggak ngerasa pusing apa ngambil jurusan itu? Pusing sih enggak Om. Enggak. Cuman keblinger. Oh keblinger. Pusing enggak, cuma keblinger bro. Nah, kalau itu ya pendidikan lah. Oke. Nah, lo juga sempat jadi asdos juga ya sampai asdos sekarang juga. Ya? Sampai sekarang masih asdos. Nah, lo kan segitu konsennya gitu terhadap pendidikan. Kenapa kok lo nggak fokus di pendidikan aja gitu? Tapi lo gimana cara ngebagi waktu lo nya gitu kan antara pendidikan dengan usaha gitu kan? Dulu sih pernah Om. Kerja. Selesai lulus kuliah, kerja,
Cuma dapat 3 bulan om. Dapat 3 bulan? Iya dapat 3 bulan. Nggak tahu apa basicnya udah usaha apa gimana ya, nggak ngerti juga ya. Cuma di pekerjaan itu ya kurang selera lah, kurang puas atau gimana ya. Oke. Nah, udah. Terus lanjut aja lah, usaha lagi. Lanjut aja usaha lagi. Oke. Nah, muncul ide usaha itu emang udah jadi passion lu, ya kan? Atau itu hobi? Yang gua tahu kan sekarang lu memproduksi alat-alat elektronik gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu, tapi dulunya sih enggak ya? Dulunya apa? Lu sempet jualan apa waktu itu? Sama om. Enggak, sebelum itu. Oh, ya. Tonton dulu. Yang awal kita ketemu tahun 2015 apa tuh? Oh itu iya, bikin produksi apa? Powerbank boneka ya? Powerbank boneka. Sama lu juga jualan aksesoris HP ya waktu itu ya? HP juga. Terus habis itu tiba-tiba lu beralih ke produk elektronik nih gitu. Itu emang passion atau hobi sih pada dasarnya? Ya, mungkin kebetulan aja sih om. Kebetulan? Iya. Sama Opipan juga ketemu juga kebetulan kali ya. Ada gitu ya? Aji kebetulan ya berarti ya? Semuanya itu serba kebetulan om. Oh gitu. Tapi lo hobi juga sama elektronik, kita hobi? Alhamdulillah hobi. Ya lo kan jurusan elektronik ya kan, harusnya hobi dong. Mungkin dari bokap juga kan almarhum ya. Oh almarhum. Senang elektronik ya. Oh iya. Mungkin dari situ kali. Oh jadi nurun juga ya. Pepatah bilang kan apa? Buah tidak jauh dari tidak jauh dari pohonnya ya kan. Pohonnya benar ya. Mungkin dari situ kali om. Okay. Ya, alhamdulillah lah dari kuliah itu ya dari usaha itu bisa sampai sekolah S1, S2 juga. Wah, alhamdulillah S2 sekarang ya? Iya. Wah, luar biasa. Bentar lagi wisuda dong. Itu kebetulan dong udah. Itu kebetulan semua udah. Kebetulan semua. Nah, kalau sekarang nih kan lu bikin elektronik, itu udah berapa banyak produk yang lu buat? Kalau elektronik sih baru 7. Yang homemade ya. Udah 7? Bener-bener yang homemade. Yang homemade bener. Produk 1, 2, 3 sampai 7. Berarti ada beberapa produk yang memang lo beli jadi gitu ya? Ada beli jadi, kita jual lagi. Ya. Untuk melengkapin kebutuhan-kebutuhan yang cuman ada di sambil pasar. berjalan lah. Kita nggak sampai nggak jual produk orang terus lah om. Oke. Kalau kita bisa buat, kenapa harus? Benar. Gimana gitu caranya lah kita bisa ngembangin ya. Oke. Pernah nggak lo temuin selama lo bikin 7 produk itu kendala, kesulitan gitu kan ketika nge-create produk itu gitu? Pernah nggak kesulitan apa sih yang lo temuin yang paling sulit lah gitu dalam meng-create sebuah produk itu? Karena kan elektronik ya, lo tau sendiri kan elektronik itu kan ada komponen-komponen apa namanya istilahnya, ada dioda, ada IC, ada ini, ada itu ya kan? Kayak jaga Om Ipan nih. Transistor. Kayak jaga Om Ipan deh. Gue dulu pernah kuliah tapi nggak lulus. Kayak gue masih ngejelasin di komputer. Lu pernah nggak ngerasain kendala, kesulitan dalam meng-create produk itu? Atau mungkin gagal, kan perlu trial error apa segala macem gitu? Kalau kesulitan sih sebenarnya hampir nggak ada om. Selama kita mau berusaha. Handstand jago men. Bukan selama kita. Tapi pernah gagal nge-create. Kalau gagal sering, udah biasa itu mah. Jadi kegagalan itu lu jadikan itu hal yang biasa. Hal yang biasa, benar. Berarti nggak harus difrustasiin ya. Benar ya. Aduh. Ya. Contoh kan sekarang kan orang mau usaha gagal sekali udah pusing gitu kan. Ya gue juga sempat ngerasain kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi lu jadiin itu suatu hal yang udah terbiasa dan akhirnya jadi biasa aja gitu. Benar, bisa jadi. Mungkin buat saya. Oke. Buat orang lain belum tentu ya. Gue juga mungkin belum tentu bisa ngejalanin apa yang lo jalanin. Ya. Karena kan repot banget, ribet banget gitu. Kalau elektronik kan paling susah, orang harus hati-hati ya, namanya elektronik kan dari penyambungan kabel atau gimana. Apalagi kalau udah desain, masalah desain skema. Desain skema. Yang gambar-gambar yang ada di board itu ya? Iya, ada beberapa produk yang kita bikin sendiri, misalkan kita bikin layout ya. Itu gambar sendiri ya, gambar sendiri gitu. Iya. Terus habis itu, nah setiap produk yang lo buat itu lo terinspirasi dari kebutuhan, ya kan? Lo ngeliat kebutuhan orang atau, ya
atau cuma iseng-iseng aja gitu? Ah, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu gitu. Sebenarnya ngelihat dari kebutuhan itu bukan dari kebutuhan Om. Lihat dari kalau kita nyari cuan ya, kita kan bisnis juga nyari cuan ya Om ya. Oh iya, Kita lihat market nih. Apa sih market yang lagi laris ya kan? Oh gitu. Kalau kita ngeliat cuan, beda lagi kalau soal pengabdian atau apa ya kan? Oke. Cuma semua dari 7 produk itu, setiap produk itu punya fungsi yang bakal menutupi kebutuhan orang juga kan, pastinya kan, iya kan. Jadi nggak cuma sekedar ya aksesoris gitu kan. Ya contoh kecil misalnya kan ada beberapa elektronik yang itu fungsinya kurang ini banget gitu kan, kurang membantu lah ya gitu kan. Cuma sekedar buat ya tampilan atau apa atau hype gitu kan kayak gitu. Ya, jadi lo tetap cari yang lagi bagus marketnya gitu kan, tapi masih sesuai dengan kebutuhan orang juga ya. Benar. Itu dipastikan dong. Oke, Misalkan lagi laris apa nih, ya kan? Misalkan lagi laris apa? Kayak produk pertama saya tuh Om. Iya. Dia bikin apa? Pengatur kecepatan dimmer. Nah, lihat pasaran dulu nih gimana nih? Wah lagi rame nih. Kita bikin, cuman bikin jangan nyontek yang ada. Kita bikin lagi, kita referensi lagi. Oh gitu. Jadi lo create lagi itu dari awal ya, dari awal ya. Terus lo develop lagi tuh kayak gitu. Oke. Soalnya kan sekarang kan terkadang kan apa ya, yang dibutuhin orang itu ya mungkin rata-rata kalau menurut gua ini mah, kalau menurut gua sesuatu yang diciptakan untuk menutupi kebutuhan orang itu akan demand-nya akan sangat bagus sekali ya. Benar. Kayak gitu. Contoh misalkan desa ini nih dia butuh listrik tapi dia nggak punya listrik, berarti dia butuh generator atau apa. Benar, Om. Nah, ya kan? itu ada cerita kemarin Om. Gimana tuh? Kan saya kan ke ini Desa Cisadon. Cisadon apa namanya? Sentul situ ya? Sentul, iya ya, benar, pariwisata Sentul di kecamatan apa? Kecamatan apa namanya? Babakan Madang. Desa Karangtengah, Kelurahan Karangtengah, Desa Cisadon pariwisata tuh Om. Hari Minggu tanggal 5 tuh ceritanya tuh. Nah, baru kemarin. Wah, masih hangat nih. Gimana? Awalnya Boleh diceritain secara singkat gitu. Awalnya tuh niatnya kan mau jalan-jalan Om. Cuman apa? Warga situ mengeluhkan. Cerita lah, bukan mengeluhkan. Cerita apa? Nggak ada listrik. Nggak ada listrik ya. Belum ada listrik. Nggak ada listrik. Terus apa? Dia tuh apa? Sebenarnya ada listrik Om. Cuman dia membuat apa? Generator sendiri, membuat pembangkit listrik sendiri. Atau mungkin belum terjangkau kali ya. Jadi belum ada apa namanya itu instalasi sampai ke sana gitu ya. Nah, warga situ inisiatif bikin PLTA Om. PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Gede dong berarti modalnya itu. Cuman kecil loh, dia skala kecil. Dia namanya dari warga situ kan. Dia pakai alat-alat apa tuh? Pakai alat-alat canggih juga enggak? Canggih ada di HP video nih. Oh iya, oke. Jadi yang dibuat itu semacam kayak pembangkit tapi dari bantuan tenaga air. Benar. Mirisnya itu apa ya? Alternator. Kalau yang buat untuk pembangkit listrik itu kan pakainya alternator Om. Iya. Jadi dikonversikan ke apa? Dia membuat baling-baling. Iya, baling-baling putar ya, menggerakkan alternator. Alternator model kayak dinamo. Model kayak dinamo. Iya, oke. Dari itu menghasilkan listrik ya kan. Jadi listriknya itu baru kan digerakkan oleh air ya kan. Lalu memutarkan alternator itu. Alternator jadi outputnya jadi listriknya baru mereka pakai. Tapi kan itu nggak stabil. Memang nggak ada perhatian dari pemerintah setempat gitu kan. Nah itu. Apalagi kan pariwisata kan. Pariwisata itu kan sesuatu yang mungkin banyak diekspos juga di media gitu kan kayak gitu. Kan lagi orang banyak yang healing ya, apa istilahnya healing ya? Healing ke tempat-tempat yang orang banyak camping ya kan, nyari tempat-tempat yang masih belum terkontaminasi lah ya. Belum rame gitu kan, kayak gitu. Nggak ada itu. Cuman dari situ saya merasa tersentuh aja Om. Kenapa merasa tersentuh? Kita pemakaian listrik kan apa? Iya loh. Gila-gilaan kan, nggak mikirin ya. Benar. Cuman kok mereka itu banyak juga warganya di situ lumayan. Lumayan juga Om. Satu kakak itu sekitaran
6 rumah lah. 1 kakak, 1 keluarga. Satu keluarga. Ada 6 rumah di situ. Ada 6 rumah. Ada 6 rumah, 6 keluarga, berarti lebih dari 30 orang ya. Lebih dari 30 orang ada. Dan itu juga masih ada juga anak-anaknya ya. Bener ada. Itu kan butuh listrik mereka ya untuk Pas sampai belajar. sana kan malam. Kenapa nih gelap ya kan? Oh ternyata Gelap banget itu. Iya. Berarti kita bisa ngelihat ini apa namanya? Set bintang-bintang. bintang apa? Bintang kejora. Biasanya kan kalau gelap gitu kan kita bisa ngelihat tuh Nah, lebih terang gitu bintang itu kelihatannya. Nah itu ya mungkin kedepannya kayak seperti itu. Nah, Dari selain jualan, ya mungkin bisa arahnya ke situ kali. oke, jadi membantu memberikan manfaat juga buat orang-orang sekitar. Mungkin ya buat teman-teman juga nih, kalau ada masukan atau apa gitu kan, ntar Oke. kita share lah lokasinya di mana ya kan. Oke. Apa aja yang dibutuhkan? Apa aja yang dibutuhkan gitu. kali. Berarti nanti mungkin bisa pengajuan proposal atau Ya, apalah ya. mungkin ya. Atau bisa kita buat surat terusan buat ke pemerintah setempat Gotong gitu kan, royong, gotong iya. royong, benar. Banyak kok masih daerah-daerah yang belum ada Banyak listrik. banget, Ya. Jadi banyak. dari hal kecil aja ya. Oke, kemudian biasanya kan yang gua tahu itu elektronik itu kan dibuat sama mesin-mesin yang canggih nih ya. Mesin-mesin yang canggih, bahkan sekarang tuh udah sistemnya robot aja. Tinggal monitoring doang kan, operator ya kan. Tit, semua udah langsung. Iya. Nah, lu kan bikinnya itu Manual. manual. Apa itu kedepannya masih bisa bersaing dengan yang udah canggih-canggih gitu? Kalau dibilang bersaing sih Berat bisa kali aja. ya? Bisa Om. aja ya, bisa aja ya. Cuman kan kalau manual itu kan lebih waktu yang lama ya, efisiensinya kurang. Berarti lu mungkin lu harus ini bermain di produk yang ya mungkin itu enggak Iya, efektivitasnya kurang ya. Iya, jadi lu main di segmen yang enggak dimainin oleh pabrikan-pabrikan gitu kali ya. Cuman ya kelebihannya ya kalau masih manual masih mempekerjakan orang, lebihnya kan seperti itu. Oh, Ada oke. plus minusnya lah pastilah. namanya Iya, kita benar produksi ya kan. Benar. Kalau manual Nah, ini lu udah punya tim buat ini apa lu masih kerjain sendiri buat pembuatan alatnya? Untuk buat alatnya ada sih Om yang bantuin. Oh, udah ada tim buat yang ngebantu lo ya, gitu. Oke. Nah, terkait masalah elektronik itu kan dia terdiri dari beberapa komponen ya. Ya, benar-benar. Iya kan, komponen. Nah, kalau menurut lo nih, itu komponen yang paling sering dipakai itu komponen lokal apa komponen impor? Oh, untuk komponen ya Om ya. Iya, komponen. Kan banyak tuh komponennya tuh, iya kan? Kita lihatnya dari segi apa nih Om? Ya Dari segi produksi atau gimana? iya dari segi Kalau produksi segi lah. dari produksi pasti harusnya komponen. Sebenarnya komponen-komponen di kita tuh rata-rata dari luar semua Om, Cina. Oh, rata-rata dari Cuman luar. rakitnya di Indonesia. Tapi ada nggak yang murni dibikin dari Indonesia gitu, dari nol gitu? Setahu saya sih kalau harga udah kalah sih Om. Oh, Soalnya oke. Cina. Oh, untuk menekan harga, untuk menekan kos itu dia tadi Paling ya. kalau lebih di Indonesia tuh menginovasi Om. Oh, Kalau inovasi saya aja. bilang. Jadi untuk komponen dasarnya itu dari sana, tinggal nanti mau dibikin jadi apanya. Misalkan kita kalau buat dioda atau elko gitu kan, itu kan dari Apa tuh dioda elko? nah itu komponen-komponen dalam lah. Komponen-komponen. Itu harganya udah nggak masuk Om kalau kita produksi sendiri. Mungkin kalau kita inovasi ya dari alat itu kita kembangin apa, kita kembangin apa, Baru dah tuh. baru bisa masuk. Mungkin oke. sasarannya di situ Om. Oke, berarti ketika peruntukan udah jadi alat gitu kan, baru Ada nilai lebih lah. iya begitu. Pasti. Nah, terus kan terkait dengan peraturan pemerintah nih, sekarang kan pemerintah kalau nggak salah itu udah mewajibkan TKDN ya. TKDN ya. TKDN itu jadi tingkat komponen dalam negeri Ya, ya benar kan. tingkat komponen dalam negeri ya. Nah, itu kan harus sekian persen gitu kan. Itu bakal mempengaruhi juga nggak ke apa namanya, ke kos gitu kan. Contoh kayak gini kan, lo tadi bilang komponen dari Cina itu kan atau dari luar lah kita bilang aja, dari luar itu kan lebih murah ya, lebih bersaing. Nah, ini sekarang kan semua yang di-create di Indonesia itu harus sekian persen harus memakai komponen dalam negeri gitu. Benar. Otomatis kalau seandainya dibuat di dalam negeri, kos berarti tinggi dong. Ya kan? Kos tinggi pasti. Iya kan? Contoh misalnya gini. Dalam sebuah smartphone misalkan, Iya, smartphone benar. ya kan, Kita lihat dari smartphone aja lah. ya benar, smartphone gitu kan. Oke nih, memang ini dari luar untuk lensanya, benar. tapi dirakitnya untuk mesin kameranya itu di Indonesia. Benar. Gitu kan.
dibanding yang benar-benar udah dasarnya dari sana dan dirakitnya di sana pasti lebih murah dong. Iya, Iya kan? tenaganya bisa lebih murah. Tenaganya lebih murah gitu kan. Itu pengaruh nggak ke cost nanti? Ngaruh lah pastilah. Ngaruh ya. Menurut lo gimana atas kebijakan pemerintah itu atau peraturan yang ada itu? Sebenarnya kebijakan itu harus ada solusi. Kalau menurut pribadi ya, kebijakan itu harus ada solusi om. Tanpa ada solusi, tanpa ada kebijakan, tidak ada solusi ya percuma. Kalau menurut saya gitu. Ada kebijakan tidak ada solusi percuma. Iya juga sih, benar. Maksudnya Gimana? Bingung ya? Minum dulu. Nih kita bahas politik ya nih. Gak kan, karena kan lagi rame juga tuh. Bahkan sekarang sampai ke bahan-bahan. Kemarin gue sempat main ke beberapa toko bahan untuk produksi sepatu juga gitu kan. Jadi toko bahan itu ditanya, ini sesuai dengan standar TKDN yang ada nggak gitu. Kayak gitu. Iya, kalau contoh misalnya bikin lem. Iya. Nah itu karetnya itu diambil dari lokal apa dari luar gitu, kayak gitu kan? Ya, misalkan ini pemerintah apa tadi mau bikin kebijakan. Sudah dibikin. Sudah dibuat gitu. Menurut pandang lo ini bakal merugikan para pengusaha atau tidak gitu? Menurut pribadi ya kebijakan apa menguntungkan buat industri dalam negeri juga? Kalau kebijakan tanpa solusi gimana? Kebijakan tanpa solusi hasilnya apa? Iya, gue juga bingung juga itu. Kebijakan tanpa solusi apa hasilnya? Apa tuh? Jadi nihil lah. Oke. Berarti buat kebijakan harus ada solusinya bagaimana gitu kan? Contoh misalnya begini, oke, kita harus pakai komponen dalam negeri, berarti ini harus siap nih buat supply, gitu kan? Buat supply. Contoh demand-nya tinggi nih untuk smartphone A, gitu kan? Berarti kan produksinya harus meningkat. Iya, dari bahan bakunya. Bahan baku yang nyuplai komponen dari dalam negerinya itu harus diimbangi juga ya. Oke. Percuma kalau ngerakit, paling kita jatuhnya cuma ngerakit doang di sini om. Bahan baku tetap dari luar. Oke. Jadi itu pindah-pindah tangan aja berarti ya? Ya, kalau ada kebijakan itu ya pemerintah ikut bantu serta lah. Paling tidak mungkin gini kali ya, tenaga kerja ditambah gitu kan. Itu bisa menguntungkan buat masyarakat Indonesia juga kali ya, kayak gitu kan. Semakin banyak ininya. Kayak misalkan kan kalau produksi kan butuh mesin-mesin om. Nah, mesin-mesinnya kalau bisa dibantu disubsidi lah ya. Ya, pinjam-pinjaman gitu om. Kan orang usaha kan butuh modal juga. butuh investor ya. Butuh investor. Nyari investor yang kalau susah. nggak ada apa-apa. Investor yang susah bro. Itu mah politik lah. Kita nggak boleh gitu om. Nah, lu bawa contoh alat yang lu buat nggak? Hah? Bawa nggak? Ya bawa sih om. Kita lihat nih alat apa yang udah dibikin sama dia. Ini sebenarnya mah alat-alatan. Wow. Alat-alatan ini om. Alat-alatan. Seru nih kayaknya nih. Mungkin bisa jadi mainan buat gua. Alat-alatan ini om. Oke. Wow, packagingnya udah keren bro. Alat-alatan ini mau om. Ini adalah ini apa nih? Itu juken. Juken nih fungsinya buat apa? Untuk apa? Itu sebenarnya kabel aja om, kabel Bluetooth. Jadi buat apa? Ngatur ECU. Buat ngatur ECU. Iya, buat pakai Bluetooth. Buat ngatur ECU ya. Ngatur ECU sekarang udah bisa pakai Bluetooth. Iya, itu buat kabelnya aja. Iya, motor kan? Koneksinya aja. Oh, gitu. Oke. Mau dicoba? Boleh, kita coba. Nah, ini apa nih? Oh, ini dimmer. Nah, ini dimmer om. Oh, dimmer. Dimmer itu fungsinya buat ini mas. Ya, kita mau tahu nih alat yang udah dibikin sama seorang Fuad Bastari. Ini mah alat-alatan aja om. Udah kayak Einstein. Ini alat-alatan aja sih. Oke. Ini ada B01. Oh, kodenya nih, kode produknya. B0305. Berarti 01 yang pertama lu buat ya? Nah, ini produk bersejarah sih menurut saya. Wah, luar biasa.
Cara kerjanya gimana? Ini Coba. untuk ngatur kecepatan motor, Om. Oh, Ini- ngatur kecepatan ini motor. Pengaplikasiannya Gerinda ya. Gerinda. Gerinda tangan. Sebenarnya motor apa aja bisa. Kalau cahaya bisa? Cahaya bisa diatur. Lampu, misalnya Ardu. Dia mainnya PWM, Om. Oh, PW. Gua kagak paham. Gua harus kuliah dulu dong. Dia ngatur PWM dia. Oke. PWM AC, ada DC, AC. Sip. Terus abis itu? Nah, ini kita colok aja. Tester, sih, kita Om. tester nih. Kita nyalain ya kan. Lu jangan Gerinda gue ya. Terus bini gue ngomelin. Nah, kan kita colok. Kita colok aja langsung. Oke, itu dicolok ke alat itu, terus jadi Udah. kayak gimana nih? Coba tes. Nah, ini bisa diatur. Ini kan Oke, ini gue pegangin dah. ya siap. Oke. Nah, ini bisa kita atur kecepatannya, Om. Oh. Kan kalau Gerinda asli kan dia konstan ya, Om. Oh iya, konstan dia. Konstannya kencang terus. Ah. Jadi kalau pakai alat dimmer ini, Oh, bisa jadi ngatur bisa kecepatannya, diatur gitu. Berarti mau lambat pun bisa, mau Iya. cepet pun bisa. gitu terus. Putar dulu. Gue biasa muter yang lain soalnya. Oh iya bener. Iya. Iya bener, langsung turun dia. Simpel aja sih, Om. Keren. Oke. Kita inovasi aja. Kok bisa gitu sih? Itu. Oh, coba. Bentar. Ini udah kayak ini. Tungtet. Tentek apa? Tungtet. Bang DJ. Iya beda loh. Nih, tuh. Nih gue pelanin. Tuh. Ini pelan nih. Berarti bisa jadi buat alat poles mobil juga dong? Ah, ya bener. Jadi pakai Gerinda aja bisa ya, cuma ganti ininya doang Ganti ya. matanya aja. Matanya aja ya sama yang poles itu. Alat Ih, simple sih, Om. Simple tapi manfaat banget ya. Manfaat banget, satu alat bisa jadi multifungsi jadinya ya. Kayak gitu. Kalau Oke, ini oke. ya gitu kan. Ya. Gue punya pikiran nih, Gerinda ini kalau seandainya gue bikin plat besi gede, gue kasih mata dua ini, gue bikin standnya, bisa jadi alat memotong keripik juga ya? Bisa. Iya kan? Tinggal dimerkan terus tuh, set. Itu dikasih inian yang gede tuh, plat besi, 2 pisau gitu kan. Bener. Dia muter terus kan, tinggal masukin singkong. Iya, buat giling kopi atau Iya buat kecepatannya giling kenceng kopi, terus kecepatannya tuh. kenceng terus, dia Bisa konstan jadi ya kan. konstan. Kalau misalnya mau diinin juga bisa gitu kan. Jadi nggak langsung prak gitu. Nah kalau ini nih alat apa nih? Oh ini, Om, ini produk gua yang ketiga ini. Itu buat apa tuh fungsinya? Ini kit otomatis charger, Om. Oh jadi buat chargernya charger HP? Charger apa nih? Charger aki. Charger aki. Oh iya oke. Jadi kalau penuh dia mati. otomatis mati ya. Misalkan kita set Berapa? 14 volt. 14 volt. Ketika aki itu full, otomatis mati ya. Jadi nggak ngerusak aki juga ya? Benar, nggak usah overload. Iya, kan kadang kan kalau yang udah over di cas itu ngerusak komponen si itunya ya. Benar, akinya panas juga. Iya. Oke, nah, lu dari alat-alat yang lu udah buat ini, lu nggak ada rencana gitu buat ini udah ada yang lu patenin belum gitu kan? Kan sekarang kan zamannya haki ya. Gitu, hak kekayaan intelektual lu udah buat gitu kan, lu udah menciptakan lah secara nggak langsung kan gitu, nggak ada planning buat itu atau udah berjalan? Sebenarnya sih ada arah ke situ, cuman mungkin produk yang bener-bener baru ya yang belum ada. Oke, kayak gini kan raksasa besar dulu beberapa tahun yang lalu tuh itu paten teknologi tuh rebutan tuh antara Apple sama Samsung kalau nggak salah tuh ya kan. Terus pernah juga antara Huawei dengan Google lah gitu kan. Itu kan pada ya itu masalah paten ya, masalah paten gitu karena kan suatu teknologi yang ditemukan itu menjadi suatu investasi loh. Investasi bener. Iya kan, investasi gitu. Lu buat gini-gini berarti udah ada juga arah ke situ nantinya ya. Sebenarnya ada sih, Om. Nah, sekarang nih lu kan udah bikin produk, udah pemasaran gitu kan. Ada nggak planning lu mau kerjasama gitu kan sama perusahaan-perusahaan besar gitu untuk memperluas scope Kerjasama usaha lu gitu. Misalkan kayak ini nih misalnya Iya, benar, gitu benar. kan. Kayak gitu. Ya kalau kapasitasnya kalau mungkin lu produksi manual cuma sekian gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau lu kerjasama dengan satu pabrik atau PT besar gitu kan, itu kan mungkin jadi bisa lebih banyak lagi gitu. benar, Ada nggak planning ke situ? yang planning pasti ada, Om. Ada lah ya. Cuma sambil kita berkarya, sambil kita
ya sambil kita berkarya sambil kita berusaha lah. Oke, berarti sambil jalan. Sambil tuh ya. berjalan ya gitu lah. Asik, sambil berjalan gua demen nih. Nah, itu tadi udah banyak kita ngebahas tentang alat gitu kan, usaha lo bagaimana. Ada titik terendah dalam usaha lo tuh apa tuh? Kalau terendah banyak Om. yang menurut lo paling ini banget lah gitu. Kayak gua kan paling masnya banyak gua. Kalau itu mau saya diceritain. Senang-senang aja Om. Janganlah, harus tahu, teman-teman harus tahu gitu kan. Karena kan kita tuh melihat orang tuh bukan dari hasil aja, tapi tahu prosesnya, bahkan proses yang paling pahit. Karena gitu. juga masih susah Om, sama aja. Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur ya. Itu apa? Mungkin bisa diceritain sedikit ke teman-teman gitu kan. Yang intinya lah jangan menyerah Om. Jangan menyerah. Ya sebenarnya Pak, Banyak kita ya. bikin apa-apa ya, bikin inovasi baru ya. Lihat aja, misalkan ada alat-alat di sekitar kita fungsikan ya. Oh gitu. Nggak usah ngeliat, wah ini gue gunanya buat apa Atau ya, mungkin lu pernah buat alat tapi kurang diterima di pasaran, pernah juga? Nah makanya itu harus pinter-pinter Om. Oh gitu. Kita nyari pasar dulu ya. Cari pasar dulu. Itu hal menurut saya hal paling mudah itu. Paling mudah. Bukan. Maksudnya kalau udah pasti laku ya pasti barang kita pasti diterima kan. Iya juga. Kecuali kalau kita buat inovasi baru kayak Inkuba itu kan. baru itu ya. banyak cemoohan dari orang-orang emang itu bener Om. Bener nggak sih alat itu salah satu cobaan juga ya. itu. Belum lagi dari industri-industri besar ya kan. Yang mungkin punya tambang minyak ini itu segala macam ya kan, bakal terancam juga kalau begitu kan. Alat-alat ini kan emang udah ada. Karena air kan, setiap rumah punya air ya kan. Iya. Oke, terus kemudian dalam membangun suatu usaha ini itu kalau boleh tahu itu diawali dari modal yang besar nggak? Modal. Iya. Kan namanya mulai usaha kan pasti butuh modal dong ya kan. Memang ada sih statement orang atau pendapat orang, oh lu modal dengkul, modal otak, modal itu juga ada kan. Yang jadi persoalan sekarang ini buat teman-teman yang mungkin baru ingin berwirausaha atau mungkin ingin menciptakan sesuatu untuk dipasarkan, itu kan selalu di benaknya itu modal gitu kan. Modal. Modal capek. Modal capek aja sih Om. Modal capek. Modal duit enggak? Nggak butuh modal duit. Duit tuh udah berjalan Om. Iya, duit mah. Ya pasti butuh modal juga kan. Butuh modal. Oh, gede lo pertama kali. Enggak juga Ini. sih Om. Gue tuh sebenarnya sih Mungkin bisa di-spill sebenarnya sih berapa dari gitu awalnya, dari dulu gue mulai punya berapa. cerita lucu banget Om. Gue tuh dulu usaha itu dari kuliah kan. Dari SMA, SMA jalan ke kuliah itu udah mulai usaha tuh. Nah itu gue dulu sampai bela-belain duit SPP gue, duit bayar kuliah buat duit semester. Nah itu gue gadein dulu. Waduh. Bukannya gue gadein ya, Tapi lu bayar kan? Gue puterin dulu. Lu bayar buat kan usaha, tapi iya. lu bayar kan? Gue bayar tuh, gue tunda. Oh, lu tunda. Gue tunda dulu buat usaha. Oke, Misalkan oke, orang ada order apa nih, nah, gue puterin dulu buat beli barang apa, biar muter dulu lah. Dari situ. Dari situ. Berarti lu nggak kayak mungkin ya kalau gue dulu mungkin gue punya spare gaji sekian dulu ketika gue berhenti kerja, gue mau usaha, gue punya spare gaji sekian Atau bisa jadi Iya. dari investor. Ya. Oh, ternyata bisa juga kayak gitu. Jadi intinya yang nggak harus modal gede juga kan ya. Nah, oke, the last mungkin buat penutup, lo punya pesan apa nih buat sobat Tank Semesta nih? Ya, Buat sobat inspirasi semesta. buat sobat Tank Semesta, jangan pernah berkeluh kesah ya kan. Sono lihatnya kamera. Ya jangan pernah berkeluh kesah apa keadaan kita yang ada sekarang ya kan. Teruslah berusaha semampu kita. Apa aja sih yang bisa dijadiin produk? Mulai apa aja yang bisa dijadiin? Misalkan kita ya apa aja sih yang bisa dijual, nggak usah kita bingung nih mau jual. Misalkan orang biasanya bingung Om, mau jual produk apa ya kan. Sebenarnya ya yang ada di sekitar kita banyak yang bisa dijual ya. Rata-rata kan orang kalau mau usaha kan bingung kan. Gua nggak punya modal nih. Iya, benar. Terus produk apa sih yang udah punya modal? Terus bingung Iya. mau jual produk apa ya kan. Biasanya gitu kan orang berpikir ya apa aja sih yang bisa dijual. Jadi jangan mungkin ngeluh
boleh aja, tapi jangan putus asa gitu. Nah, bener ini Yang betul. dimaksud Sambil dengan keluh ambil kesah itu. ikhtiar berdoa pasti ada jalannya. Intinya ya terus semangat terus gitu Intinya ya. orang yang mau berusaha ada. Oke, jadi itu teman-teman semua, sobat Tank Semesta. Jadi salah satu sharing pengalaman dari teman kita, ya seorang Fuad Bastari yang mana dia juga wirausahawan juga di bidang elektronik ya. Iya. Ya alat yang mungkin produk yang mungkin nggak bisa kita buat dengan mudah. Thank you banget nih buat Om Fuad sharing-sharingnya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, sukses terus dong. Oke. Thanks. Thanks. See you next time. Jangan ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Ya, makasih Om.